Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana sebetulnya cara ngajarin anak kecil main olahraga serumit sepak bola? Kelihatannya kan gampang ya, tinggal kasih bola, suruh tendang, selesai. Tapi, ternyata di baliknya, ada sebuah metode yang terstruktur banget, dan jujur, keren. Coba deh kita bayangin, kalau kalian yang disuruh ngajar dari nol, bener-bener dari awal, kalian bakal mulai dari mana? Apa sih langkah pertamanya yang paling fundamental? Jawabannya ternyata bukan soal bolanya. Ini semua dimulai dari kita ngajarin semacam bahasa universal, sebuah kerangka dasar gerak yang jadi fondasi buat semua keahlian atletik. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Jadi, menurut panduan mengajar pendidikan jasmani di Indonesia, ada 3 pilar utama gerakan yang wajib dikuasai dulu. Anggap aja ini kayak ABC-nya dari bahasa gerakan tadi. Pertama, ada yang namanya gerak lokomotor. Ini tuh dasar banget. Intinya, semua gerakan yang bikin badan kita pindah dari satu titik ke titik lain. Coba bayangin, jalan, lari, ngejar bola, atau lompat buat nyundul. Nah, ini cara pemain buat menguasai lapangan. Kedua, kebalikannya ada gerak non-lokomotor. Nah, ini gerakan yang dilakuin di tempat, nggak pindah-pindah. Contohnya, pemain yang nekuk lutut buat jaga keseimbangan, atau mengayunkan kaki sebelum nendang, atau muter badan buat nerima bola. Ini gerakan-gerakan persiapan yang penting banget buat nentuin bagus nggaknya aksi berikutnya. Dan yang terakhir, ini nih yang paling penting buat sepak bola, yaitu gerak manipulatif. Disinilah kita mulai berinteraksi sama objek. Dan di kasus ini, ya jelas, bolanya. Nendang, giring bola, nahan bola, itu semua adalah gerak manipulatif. Nah, yang paling menarik dari metode ini tuh, gini, percaya nggak? Pelajarannya seringkali dimulai bahkan sebelum anak-anak nyentuh bola sama sekali. Oh, kok bisa? Tujuannya adalah buat ngebangun koordinasi dan kontrol badan mereka dulu. Latihan lokomotornya itu spesifik banget. Jadi bukan cuma lari-lari biasa. Lari lurus itu buat ngebangun kecepatan. Terus lari zigzag, itu buat ngelatih kelincahan biar bisa ngelewatin lawan. Nah, lari terus lompat, itu kan simulasi buat nyundul bola atau ngeblok serangan. Jadi tiap gerakan itu ada tujuannya, kayak latihan mini untuk situasi di lapangan. Sama halnya dengan latihan non-lokomotor. Pas anak-anak disuruh berdiri di tempat sambil mengayunkan kaki, sebenarnya mereka lagi ngelatih mekanika dasar nendang. Jadi, gerakan nendang yang kelihatannya kompleks itu dipecah jadi bagian-bagian yang lebih simpel dan gampang dipelajari. Keren kan? Oke, setelah pondasi gerakan badannya udah mantep, baru deh bolanya keluar. Nah, sekarang anak-anak bisa langsung nerapin semua skill dasar tadi buat bener-bener ngontrol si bola. Di sepak bola, ada 2 skill utama buat ngontrol bola, menendang dan menggiring. Tujuannya beda banget. Menendang, entah itu buat passing ke teman atau nembak ke gawang, itu aksinya sekali, tapi kuat dan tegas. Sementara ngegiring bola, itu soal kontrol terus-menerus, sentuhan-sentuhan kecil, biar bola kayak nempel terus di kaki. Dan bahkan soal nendang aja, itu ada tekniknya lagi loh. Buat anak selevel kelas 4, biasanya ada 3 teknik dasar yang diajarin, dan masing-masing punya fungsi yang beda. Pertama, pakai kaki bagian dalam. Nah, ini teknik buat akurasi dan presisi. Kalau mau operan kita nyampe pas di kaki temen, bagian ini yang dipakai. Intinya, kontrol, bukan soal tenaga. Kedua, pakai kaki bagian luar. Wah, ini sedikit lebih tricky nih. Biasanya dipakai buat operan yang ngecoh atau pas lagi giring bola buat ngelewatin lawan. Gerakannya itu bisa ngubah arah bola secara tiba-tiba. Dan yang ketiga, pakai punggung kaki. Nah, ini dia jurus buat tower nih. Kalau pemain mau nendang bola sekenceng-kencengnya ke gawang, biasanya mereka pakai punggung kaki buat ngasilin tenaga yang maksimal. Prinsip soal bagian-bagian kaki ini juga berlaku buat ngegiring bola loh. Anak-anak belajar pakai kaki bagian dalam, luar, sama punggung kaki buat sentuhan-sentuhan kecil, biar bola tetap kekontrol pas mereka lagi lari. Dan seringnya latihannya pakai pola zigzag, biar kelincahannya juga keasah. Oke, setelah semua skill individunya dilatih satu persatu, sekarang waktunya buat tahap final, ngegabungin semuanya dalam simulasi permainan. Tapi ini bukan pertandingan beneran ya. Permainannya dibikin dalam kelompok-kelompok kecil. Aturannya juga disederhanain. Tujuannya itu bukan soal menang atau kalah, tapi lebih ke ngasih kesempatan biar mereka bisa praktekin semua gerakan, lokomotor, non-lokomotor, sama manipulatif, sekaligus dalam sebuah permainan. Dan ini nih yang nunjukin satu poin penting banget. Salah satu instruksi utama di panduan mengajarnya adalah anak-anak harus bermain dengan tenang, saling bekerja sama, serta sportif. Ini bukti kalau pelajarannya itu lebih dari sekedar soal teknik nendang bola,
Jadi kenapa sih ngajarin olahraga dengan cara yang serapi dan terstruktur ini tuh penting banget? Apa sih tujuan besarnya di balik ini semua? Intinya, metode ini mau ngebangun dua hal utama. Yang pertama, literasi fisik, atau gampangnya kemampuan buat bergerak dengan pede dan benar. Dan yang kedua, yang gak kalah penting adalah pembentukan karakter. Oke, kita rangkum ya poin-poin kuncinya. Pertama, belajar itu selalu dimulai dari fondasi paling dasar. Kedua, skill yang kelihatannya rumit, kayak main bola, itu sebenarnya bisa dipecah jadi langkah-langkah kecil yang gampang dikuasai. Ketiga, tujuannya itu bukan cuma soal skill, tapi juga ngebangun karakter, kayak kerjasama dan sportivitas. Nah, ini semua resep jitu buat nyiptain gaya hidup yang sehat dan aktif. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan yang menarik buat kita renungin. Kalau ternyata kunci belajar sepak bola adalah dengan mecah gerakan jadi lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, gimana ya kalau prinsip memecah jadi fondasi dasar ini kita terapin buat belajar hal-hal lain yang kompleks? Misalnya, belajar main musik, belajar bahasa baru, atau bahkan belajar coding. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi.